wal qiyamu ma'al qudrati. Segenap bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Materi kita pada kesempatan malam hari ini membicarakan tentang rukun sholat. Sekarang kita masuk rukun sholat yang kedua, yaitu berdiri disertakan dia memang mampu. Jadi al-qiyam ma'al qudrat, berdiri sementara memang dia mampu untuk berdiri. Berbeda kalau dia tidak mampu. Kalau dia tidak mampu, boleh dia sholat sambil duduk. Bahkan kalau dia kagak mampu juga boleh sambil berbaring. Bahkan kalau sambil berbaring gak bisa juga, boleh sambil celentang. Ini ibaratnya al-qiyamu ma'al qudrati. Jadi kewajiban seorang sholat harus posisinya berdiri manakala dia kudrah, dia punya kemampuan. Beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh walaupun dia mampu berdiri sambil duduk boleh. Ya, karena apa? Karena memang orang sholat sunnah itu ya supaya diberikan keringanan, sehingga jangan sampai orang nggak mau melaksanakan sholat sunnah. So banyak ya orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah itu menjadikan wiridan, sehingga kalau dijadikan wiridan dalam bentuk bagaimana aja boleh ya, sehingga sambil duduk juga boleh, walaupun dia mampu untuk berdiri sambil duduk masih dibolehkan, walaupun nanti memang ada pengurangan ganjaran pahala secara khusus. Ya, di sana dijelaskan kalau ada orang mampu sholat sambil berdiri, sholat sunnah, tapi sekarang dia sholat sambil duduk sah, namun pahalanya dikurangin 50%. Ya, cukup besar ya. Ya mestinya dapat 100, jadi dapat berapa? Dapat 50. Begitu aja, tapi sah. I'lam, ketahuilah, annal qiyama, bahwasanya berdiri, au ma yaqumu maqamahu, atau sesuatu yang menempati posisi berdiri, indal ajzi, bagi orang yang tidak mampu, kal qu'udi, contohnya bagi orang yang kagak mampu ya, yang menempati ya posisi sama seperti berdiri apa? Kal qu'udi, seperti duduk. Ada orang duduk, boleh posisinya duduk itu samanya seperti berdiri. Kenapa? Karena dia tidak mampu, karena dia lemah. Wal ittijai, dan seperti apa? Berbaring. Nah itu semuanya berdiri bagi yang mampu, duduk bagi yang tidak mampu, berbaring bagi yang tidak mampu untuk duduk dan berdiri. Itu ruknun, merupakan rukun fi sholatil fardi, pada sholat fardu. 5 rawa Imran bin Husainin radhiyallahu anhu, karena ada riwayat ya sahabat yang bernama Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Saya baca di beberapa kitab tuh Bapak Saudara, kalau kita mendengar nama Imran bin Husain dianjurkan untuk berdoa, karena Imran bin Husain termasuk sahabat Nabi yang mulia. Jadi ketika disebut nama Imran bin Husain, kita disunahkan berdoa. Ya, doa apa saja dah yang baik-baik. Ya, insya Allah doa yang kita minta saat nyebut nama Imran bin Husain itu dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Imran bin Husain termasuk orang yang baik. Kenapa? Karena menurut cerita di dalam beberapa kitab, itu Imran bin Husain setiap hari disalamin sama para malaikat. Tuh, tiap hari didatengin sama malaikat. Malaikat bukan sekedar datang, tapi bermusafahah, langsung berjabatan tangan. Masya Allah, mulia banget. Kenapa? Disebabkan karena Imran bin Husain cukup lama menderita penyakit ambeien. Jadi dia punya penyakit ambeien kalau lama, sehingga sholat kadang-kadang nggak bisa sambil berdiri, disambil duduk. Kadang-kadang nggak bisa sambil duduk, sambil berbaring. Setelah lama dia merasakannya seperti itu,
dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doain saya biar saya sehat, penyakit saya diangkat. Lalu Nabi doain. Akhirnya ya karena doa Nabi mustajab, habis didoain langsung sehat Imran bin Husain. Tapi setelah sehat besoknya malaikat kagak datang lagi. Yang biasa malaikat musafahah berjabatan tangan, nah setelah itu tidak datang lagi malaikat, apalagi di musafahain atau dijabatin tangan. Akhirnya ngadu lagi. Imran bin Husain datang lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, setelah saya sehat ternyata malaikat kagak datang lagi sekarang. Kata Nabi, ya pilih lah ente, ya mau sehat apa mau didatengin sama malaikat. Ya akhirnya kata Imran bin Husain, kembali lagi deh, saya sakit aja nggak apa-apa, enakan didatengin sama malaikat katanya. Nah, sampai begitu. Ya makanya Imran bin Husain ini termasuk sahabat yang istimewa. Ya sehingga para ulama-ulama as-salafus shalih menyatakan setiap kita nanti nyebut nama Husain, ya Imran bin Husain, berdoa di situ. Sampai juga ada di dalam Al-Quran itu, kalau nggak salah surah Al-Maidah, ayatnya saya lupa. Itu lafaz Allah ada dua. Jadi lafaz Allah kemudian lafaz Allah lagi. Saya baca di dalam kitab Al-Insaf, ya itu dikatakan sunnah. Ya setiap kali kita membaca Al-Quran tuh, ya kalau baca surah Al-Maidah nanti ketemu dengan Allah, kemudian ada Allah lagi deh. Nah itu sunnah kita berdoa, karena itu termasuk tempat yang mustajab. Satu-satunya tuh Pak di dalam Al-Quran ayat lafaz Allah dengan Allah ya berdekatan, habis Allah langsung dapat Allah lagi. Ya, nah itu disunnahkan kita banyak baca doa di situ. Jadi pada lafaz Allah kita doa langsung ke Allah lagi. Itu saya baca dalam kitab Al-Insaf, ya seperti itu. Nah ini ya yang termasuk ya nama ya Imran bin Husain, termasuk nama sahabat yang mulia. Nah ini ada hadis riwayat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Qala, beliau Imran bin Husain berkata, karena bi bawasiru, saya dulu punya penyakit ambeien. Bawasir itu artinya ambeien. Ya, wasir ambeien. Kalau kata orang sekarang ambeien dah. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sholati, maka saya bertanya kepada Rasulullah terkait tentang sholat saya. Faqala, maka Nabi bersabda, sholli qa'iman, sholatlah kamu dalam posisi berdiri. Fa illam tastati faqa'idan, kalau kamu tidak mampu sambil berdiri sholatnya, maka silakan sambil duduk. Fa illam tastati fa ala janbin, kalau seandainya kamu tidak mampu ya duduk, silakan juga kamu sambil berbaring. Di atas lambung lagi berbaring. Nah itu yang paling bagus, di atas lambung sebelah kanan. Ya, lambungnya di sebelah kanan. Kalau lambung kanannya sakit, maka boleh posisinya dirubah jadi di atas lambung yang kiri. Tapi kalau lambung kanannya sehat, makruh ya dia sholat di atas lambung yang kiri. Jadi yang bagus di atas lambung yang dimaksud lambung kanan. Rawahul Bukhari, ini hadis riwayat Imam Bukhari, Wazza dan Nasa'i, dan ditambah oleh Imam An-Nasa'i. Fa illam tastati, maka kalau seandainya kamu tidak mampu sambil berbaring, pamustalkian, maka yang paling terakhir yaitu sambil telentang. Kemudian Nabi membaca ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak memaksakan kepada seseorang kecuali yang dia mampu. Ini artinya agama itu ajarannya memberikan kemudahan, tidak susah. Ini ada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Banyak lagi yang lain, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah menginginkan kepada kamu kemudahan, tapi Allah tidak mau
ya memberikan kesusahan, kesulitan kepada kamu, kepada kita sebagai hamba-hambanya. Terus ada hadis diperkuat, kata Nabi, yassiru wala tu'assiru, berikan kemudahan, jangan persulit. Nah inilah agama, yaitu landasannya memberikan kemudahan. Sholat wajib hukumnya selama akal masih ya sehat, selama akal masih ya itu waras, maka kewajiban sholat wajib dikerjakan. Nah bagaimana nanti mengerjakannya tergantung kemampuannya. Bisa sambil berdiri, bisa sambil duduk, bisa sambil berbaring, bahkan bisa juga sambil jalan. Yang jelas tidak boleh kita meninggalkan sholat selama akal kita masih sehat. Itu begitu aja. Nah terkait masalah nanti mampunya bagaimana, itu alokasi keringanan semuanya. Nah ini yang dimaksud la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan membebankan kepada seseorang hambanya kecuali yang dimampuannya. Ya, makanya nggak ada yang namanya agama itu membebankan kepada pemeluk-pemeluknya, nggak ada. Islam itu agama yang sangat toleransi. Ya, Islam itu agama yang sangat tasamuh. Ya, sehingga kita jangan salah mengartikannya. Wah, kalau kita jadi orang Islam gak enak, berat banget. Enggak. Siapa yang bilang agama Islam itu memberatkan? Tidak. Ya, jadi agama Islam itu benar-benar tasamuh, toleran. Bahkan isinya penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tuh, jadi isinya penuh dengan rahmat, santun. Ya, jadi begitu. Jadi Islam mengajarkan kepada kita santun, ya, rahmat, penuh dengan kasih sayang. Wa yustaratu fil qiyami, dan disyaratkan pada saat berdiri al-intisabu, tegak. Jadi saat berdiri harus tegak. Kalau nggak tegak bagaimana? Palawin hana mutakhasian, kalau seandainya dia membungkukkan tuh sampai nunduk bongkok gitu kalau kata kita, wa kana qariban ila hadir ruku, bahkan sampai mendekat batasan ruku, lam tasihha sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Jadi bapak saudara, kalau ada orang sholat berdiri tapi bungkuk dirinya sampai mau batas ruku, kagak sah sholatnya. Kecuali kalau orang yang udah sepuh, yang udah tua, yang memang punggungnya udah kagak lurus lagi, udah melengkung gitu. Ya udah, memang kondisinya udah melengkung begitu, diri ya begitu udah dirinya. Seperti orang bongkok, itu nggak apa-apa. Cuma nanti ketika ruku harus dibongkokin lagi. Ya jadi ketika berdiri udah bongkok begitu, dan memang itu begitu udah, karena udah tua, udah sepuh. Nah itu tidak apa-apa. Cuma nanti ketika ruku dia harus bongkokkan lagi, sehingga ada bedanya mana waktu berdiri, mana waktu dia ruku, mesti ada bedanya. Tapi kalau bagi orang-orang yang masih bisa tegak berdiri, nggak boleh pada saat berdiri kemudian dia membongkokkan, apalagi udah batas ruku, lam tasihha, nggak sah sholatnya. Termasuk pada saat nanti dia membaca suratul Fatihah. Ya, orang kalau membaca suratul Fatihah itu harus tegak, ya berdirinya. Beda saat takbiratul ihram. Kalau saat takbiratul ihram ada yang memang punya pendapat, walaupun kita belum siap berdiri juga, ada orang sambil jalan Allahu Akbar. Nah pada saat dia baca Fatihah udah tegak berdiri, itu masih ada kaul yang menyatakan boleh. Nah seperti itu ya. Tapi kalau ketika baca Fatihah itu mesti dalam kondisi tegak berdiri ya. Jadi kalau kita belum tegak baru Allahu Akbar, belum Bismillah, belum boleh, tegak dulu baru Bismillahirrahmanirrahim.
Nah itu syaratnya membaca Fatihah bagi orang yang mampu berdiri, wajib berdirinya tegak. Ya seperti pada saat dia ya berdiri, dan berdiri itu hukumnya rukun pada setiap sholat. Nah jadi jangan sampai bongkok, kecuali kalau memang orang itu sudah sepuh, sudah tua, yang memang kondisi berdirinya sudah tidak bisa lagi tegak lurus. Walau lam yakdir alal qiyami, kalau seandainya ada orang tidak mampu untuk berdiri, illa bimu'inin, kecuali harus ada yang bantuin. Mu'in artinya yang bantu, mesti ditolong nih. Ketika mau berdiri dia mesti ada orang yang membantunya. Ya itu bagaimana hukumnya? Kalau seandainya dia nggak mampu berdiri kecuali kalau ada yang bantu. Sumala yata'azza bil qiyami, kemudian tidak menjadi darurat, nggak jadi bahaya kalau dia diri. Lazimathu, maka kewajiban atas orang tadi ayasta'ina, untuk minta tolong biman yukimuhu, terhadap orang yang bisa, yaitu mendirikannya. Jadi ada orang mau bangun susah, tapi kalau udah berdiri kuat. Hanya awalnya aja, kalau setiap mau bangun susah untuk bangun, dia perlu ada pembantu, mestinya ada orang yang membantuinnya. Itu wajib dia cari orang yang membantu dia supaya dia bisa berdiri. Nah kalau udah berdiri mah kuat dia, cuma baru mau bangunnya doang tuh. Dari duduk ya mau bangun itu yang susah. Ya perlu ada yang bantuin. Seandainya memang ini diperlukan, wajib dicarikan ya yang bantuin tadi. Seandainya perlu bayar, perlu dibayar. Tapi bayarannya sesuai dengan ujratul misli. Artinya harga yang normal, jangan terlalu mahal. Ya, misalnya harga ujratul mislinya bantu begitu pada duit, kita bayar. Tapi kalau minta terlalu mahal, nggak boleh. Ya, ini yang dimaksud dengan ujratul misli begitu. Harganya sesuai dengan pasaran. Nah itu seandainya ada orang yang bisa membantunya tapi dia minta bayaran, itu kita perlu bayar dengan syarat bahwa ujrohnya itu tidak terlalu mahal. Dalam bahasa fikihnya ujratul misli namanya. Jadi Pak illam yajid, kalau seandainya ada orang tidak menemukan mutabari'an yang mau berbuat kebaikan. Mutabari itu artinya ada orang yang suka membantu. Ada orang sholat nggak mampu berdiri, perlu dibantu, ditolong diri. Kalau udah diri dia kuat itu. Nah ini ada mutabari, orang yang ingin membantunya ya tanpa bayaran. Nah itu namanya mutabari. Tapi kalau nggak ditemukan mutabari, orang yang memang ikhlas membantunya nggak ditemukan, lazimahu ayyastajirahu, maka wajib orang itu untuk menyewa orang lain bi ujratil misli, dengan ujrah misil. Ya, silakan kewajiban bagi dia nyewa tenaga jasanya ya untuk membantu dia, tenaganya untuk membantu dia. Nah, jadi wajib dia ya menyewa dengan bayaran, tapi bayaran yang umum, yang tidak terlalu mahal. In wajadaha, jika memang dia menemukannya. Walau qadaro alal qiyami, kalau seandainya ada orang mampu untuk berdiri tapi duna ruku'i, tidak ruku, wasujudi, dan juga sujud, ya li ilatin bizahri, karena ada penyakit di ya misalnya punggungnya, lazimahu zalika, maka wajib orang itu untuk berdiri, likudrati, karena mampunya alal qiyami, dalam berdiri. Sujud dia gak mampu, ruku dia kagak mampu, tapi diri dia mampu, wajib dia berdiri. Nah nanti waktu ruku nggak usah ruku, waktu sujud nggak usah sujud. Mampunya dalam posisi apa? Kalau posisi berdiri aja berdiri, kalau posisi duduk ya duduk saja. Tapi pada saat berdiri dia mampu, nah itu wajib berdirinya.
walaupun ruku dan sujud kita tidak mampu karena ada penyakit misalnya. Ketika ruku nggak bisa, ketika sujud nggak bisa. Nah itu nanti ruku dan sujud dengan isyarat, tapi dirinya mampu. Wajib orang itu berdiri. Walau ihtaja bil qiyami ila syai'in, kalau seandainya ada orang yang membutuhkan pada saat berdiri kepada sesuatu yang tamidu alaihi, yang bisa dijadikan pegangan atasnya, lazimahu, maka wajib. Contoh pakai tongkat, dia perlu pakai alat bantu ya, alat bantunya apa? Tongkat. Silakan, wajib digunakan tuh tongkat. Kalau nggak pakai tongkat dia mau bangun nggak bisa. Nah tapi kalau ada alat bantu seperti tongkat dia bisa, itu silakan digunakan tongkat pada saat sholat, karena memang itu adalah alat untuk membantu dia berdiri. Walau kana qadiran alal qiyami, ya kalau seandainya ada orang mampu berdiri, wastanada, kemudian dia bersandar, ilsain, kepada sesuatu. Ada orang mampu berdiri, tapi kalau habis berdiri dia mesti senderan, harus ada sandarannya. Nah itu silahkan dia bersandar kepada sesuatu. Bihaitsu lawin hana sakot, kalau seandainya diangkat itu sandarannya dijatuh, sholat itu tetap sah sholatnya, ma'al karohah, bersama makruh. Jadi tetap sah sholatnya, dia sambil bersenderan. Ya sholat sambil senderan. Kalau senderannya diangkat dia pasti jatuh. Nah itu tetap sholatnya sah. Berdiri dibantu dengan sandaran itu tetap sah, walaupun hukumnya apa? Makruh. Nah, tapi tetap dibolehkan. Nah ini yang dimaksud walau kana qadiran al qiyami wastanada itasain bihaitsu lawin hana saqata sahhat salatuhu ma'al karoha. Wa man ajaza, kalau seandainya ada orang lemah, artinya tidak mampu, anil intisabi, untuk tegak berdiri mampu tapi berdirinya tidak tegak, lemah dia. Ya kalau untuk tegak berdiri nggak bisa, udah dia wasara bi hadirakiin, dan dia seperti batas orang ruku. Kan kalau ruku selama udah begini udah boleh Pak, walaupun belum sempurna rukunya itu udah boleh dikatakan ya boleh ruku. Tapi ada orang berdiri, berdirinya begitu seperti ruku, emang dia kagak mampu ya, dia nggak mampu untuk menegakkan ya cara berdirinya. Kaman taqawasa zuhur, seperti udah melengkung itu punggungnya, pundaknya. Jadi punggungnya udah melengkung, udah susah. Likibarin, mungkin karena udah terlalu tua, au zamanatin, atau mungkin lumpuh. Lazimahul qiyamu ala tilkal halati, maka diwajibkan dia berdiri atas kondisi seperti itu. Ya udah, gak apa-apa dia berdiri seperti itu aja, walaupun kelihatannya udah kayak orang ruku gitu, tetap tidak apa-apa. Faiza arada ruku'a, namun nanti ketika di mau ruku, zada bil inhina ibihi, maka ditambahkan untuk ya membongkokkannya. Nah kalau di mau ruku dibongkokkan lagi, jangan begitu seperti tadi, karena tadi batasannya dia berdiri begitu, bukan ruku ya. Nah nanti ketika ruku dibongkokkan lagi supaya ada beda mana berdiri dan mana ruku. In qadar alaihi, jika memang dia mampu, kalau memang dia ya tambahin bongkoknya pada saat dia ruku. Wahaza, dan ini huwas sahihu, adalah kaul yang sahih. Wabihi, dengan pendapat yang sahih ini, qata'al iraqiyun, begitulah memutuskan ulama-ulama dari Irak, wal mutawalli, dan Imam al-Mutawalli, wal Baghawi, dan juga Imam al-Baghawi. Wa alaihi, dan atas ya dasar ini, bihi qata'al iraqiyun, nas Syafi'i, menas Imam Syafi'i. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih mengetahui. Dan nanti baru qala wa takbiratul ihram.
doa, saudara, ya nanti baru kita lanjutkan kepada rukun sholat yang selanjutnya. Sebelum ditutup dengan doa, mungkin kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullah. Imran bin Husain. Ya, baik. Doanya apa? Doanya umum apa aja? Iya, pokoknya kita baca doa Bismillah, sholawat, baru minta dah. Minta. Kan biasa kalau doa begitu ya. Awali dulu dengan ya basmalah, hamdalah, sholawat, minta apa yang kita mau minta. Setelah kita menyebut nama Imran bin Husain. Begitu. Iya, baik. Waalaikumsalam. Ada mau nanya tapi kalimatnya agak panjang nanti gitu. Iya. Kalau imam baca dalam surat Al-Wasiyah itu kan ada illa man tawalla wa kafar wa yu'adzibul azabal akbar. Dan kita disunatkan membaca Rabbi a'idni min azabik. Terus bagaimana kalau ada info tentang azab tapi redaksinya beda Ustaz? Berbeda tapi infonya yang azab. Sebagai contoh di surat As-Sajdah dan di surat As-Sajdah apa itu wallazina di surat As-Sajdah yang itu Ustaz. Saya sekarang lupa. Sekarang di surat yang lain aja Ustaz. Iya. Tadi surat As-Sajdah saya kebetulan lupa. Terus di surat Al-Fajr. Waji yauma idzin fi jahannam. Itu kan setelah diperlihatkan neraka maka dia sadar. Yauma yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dia sadar bahwa dia pernah membuat kesalahan dan pada kesadarannya itu udah tidak berguna lagi gitu saja pada hari itu di hari akhirat dan dia menyesal. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati sebagai salah satu contoh itu yang dibaca apa Ustaz? Kalau orang luar yang baca kan dia sampai nangis Ustaz tuh. Sampai sesenggukan gitu. Iya. Terus ini kita yang mendengar imam baca itu kita bacanya apa sama yang tadi itu? Iya. Yang Rabbi a'idni min azabik atau beda? Baik. Jadi begini Bapak Saudara. Di dalam Al-Quran itu isinya kadang-kadang ada yang terkait dengan wa'ad, ada yang terkait dengan wa'id. Kalau wa'ad janji. Kalau janji biasanya yang baik-baik. Kalau wa'ad biasanya ancaman, termasuk yang tadi disampaikan. Ada ayat-ayat terkait dengan azab. Nah seperti itu. Memang ada beberapa ya ayat yang warid ya disuruh baca doa gitu. Ada beberapa ayat yang memang warid, walaupun di dalam sholat pun kita disunahkan baca. Ada juga memang tidak warid, tidak ada tuh disunahkan baca doa. Nah seperti itu. Jadi memang enggak semuanya. Ya, jadi enggak semuanya kalau ada ayat-ayat terkait tentang azab ada doa khusus. Ya, begitu. Tapi memang ada yang warid, seandainya itu kita baca disunahkan baca doa. Nah begitu. Terkait masalah
Orang menangis itu ya memang ketika dibaca Quran itu murni, itu ayatnya yang murni dipahami dan itu terkait dengan azab, dengan ancaman, udah otomatis hatinya itu udah tahu dia menangis. Ya begitu. Imam menangis, kemudian makmum juga karena memang wa iza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika mendengar ayat itu murni ayat itu, ya dia juga menangis. Begitu. Bukan berarti dia harus ya disunahkan baca lagi doa begitu, karena memang enggak semuanya, hanya ada beberapa memang warid kalau ini ketemu ayat ini ente baca ini. Tidak bisa dikias untuk yang lainnya, tidak bisa dianalogikan buat yang lainnya. Kalau yang ini ada warid, yang lain enggak, yang lain enggak usah dibaca. Nah seperti itu. Terkait dengan menangis juga para ulama fikih ini berbeda pendapat Bapak Saudara. Kalau kita Imam Syafi'i, kalau menangis yang bisa segan mengeluarkan huruf membatalkan. Iya pernah lihat itu. Iya, di Masjidil Haram sering ya kalau Ramadan atau apa sampai dia nggak bisa lagi melanjutkan. Untuk melanjutkan ayat nggak bisa lagi. Kalau nangisnya sampai mengeluarkan huruf-huruf, kalau kita baca ya fikih Syafi'i itu membatalkan Bapak Saudara. Nah begitu. Tapi kalau hanya menangis sedih ya itu tidak apa-apa. Tapi mungkin kalau mazhab yang lain pandangannya beda. Nah begitu. Sehingga ya menangis di situ tidak membatalkan. Tapi kalau dalam fikih Syafi'i menangis ya terus ya yang lain-lain apabila mengeluarkan suara huruf yang bisa ya itu ya hurufnya ya misalnya lebih daripada 3 huruf walaupun tidak ada artinya itu membatalkan. Tapi kalau baru 1 huruf ya itu kalau ada artinya membatalkan. Tapi kalau nggak ada artinya tidak membatalkan. Makanya untuk kita kurang umum ya menangis gitu ya. Kadang-kadang ulama-ulama kita bukan berarti dia kagak bisa menangis ya, tapi bisa menangis cuma sekedarnya saja. Tapi kita lihat kadang-kadang ada imam karena membaca ayat-ayat terkait tentang azab sampai nggak bisa tuh dilanjutkan, sampai nangis banget gitu ya, sampai nangis benar. Nah itu dijaga juga. Ya, jangan sampai mengeluarkan suara-suara yang bisa membatalkan seperti itu. Ya, jadi intinya sih memang di dalam Al-Quran orang tuh kalau yang udah memahami ayat-ayat Al-Quran begitu. Ketika ada ya masalah-masalah yang menggembirakan dia bahagia, dia senang. Tapi ketika ada ayat yang memang itu menceritakan tentang azab, pasti dia akan sedih ya, bahkan sampai bisa menangis. Jangan sampai ada ayat azab kita bilang Allah toib nah, begitu. Kenapa kita bilang toib? Mungkin karena kita nggak paham itu qori membaca ya ini ayat tentang azab, mestinya kita berlindung ya, kita berdoa minta perlindungan dari azab tersebut, malah dia toib ya. Nah, kenapa bisa terjadi begitu? Karena dia tidak memahami arti daripada isi kandungan Al-Quran tadi. Makanya sebaiknya Bapak, ya saudara, di samping kita membaca Al-Quran, kita lihat juga apa? Terjemahannya. Ini untuk lebih memaksimalkan memahami Al-Quran. Kita baca, kan ada terjemahan. Oh, ini terjemahannya. Jadi insya Allah lebih mantap lagi. Nah, seperti itu. Ya. Iya. Tadi terkait dengan situasi atau kondisi yang sholat, jadi ini mengenai sekarang ini kan lagi banyak macam penyakit, orang yang berpunya suka linu, jalan agak susah, itu kan sholat Jumat nggak bisa sendiri di rumah, dia harus ke masjid atau berjamaah. Itu seberapa banyak toleransi yang dia boleh tinggal? Iya. Ya kan karena kalau tadi ada bahasa minta ditolong sama orang harus atau boleh,
walaupun harus bayar, itu nanti kita harus bayar orang untuk nuntun ke masjid. Iya. Kalau dituntun bisa, tapi dia gak mau usaha, itu toleransi dari agama berapa banyak dia nggak sholat Jumat yang boleh. Iya. Ya. Jadi memang sholat Jumat itu memiliki satu persyaratan sehat. Kalau seandainya dalam kondisi kurang sehat, maka dia boleh ganti dengan sholat zuhur. Sholatnya tetap wajib, cuma nanti diganti dengan sholat zuhur. Nah, berapa jauh toleransinya dia ya untuk tidak melaksanakan sholat Jumat? Tinggal dilihat bagi dia ya, sebab ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu memang tidak dijelaskan secara khusus gitu. Jadi ketika orang sakit dikembalikan kepada orangnya pribadinya. Dia mampu enggak? Saya mampu, tapi perlu dituntun. Ya wajib cari yang nuntun. Sehingga kalau kita lihat tadi bacaannya di sini, kalau memang perlu kasih upah, upahin. Dia ada uang, upahin, ujurnya ujrah domisil. Itu masih ya kewajiban dia. Sehingga kalau dia tidak sholat Jumat itu dosa, gitu. Karena toleransinya ya belum ini itu belum berat, masih tetap diwajibkan sama agama. Ya, jadi ada ujroh, ada orang yang bisa membantu menuntun, ada yang nuntun. Kecuali yang nuntun kagak ada. Tuh gimana Ustaz, saya mau sholat Jumat, tapi yang bantuin saya nggak ada. Sebenarnya saya mau bayar, siap duit ada, cuma yang nuntun saya ke masjid nggak ada. Ya, tanpa dituntun saya nggak bisa ke masjid. Nah, berarti Bapak ada toleransi dari agama, silakan di rumahnya sholatnya sholat zuhur. Nah, tapi kalau ada yang nuntun, nah itu wajib. Ya, begitu. Jadi memang ini dikembalikannya kepada ya orangnya masing-masing. Seberapa jauh usaha dari dia. Kalau dia sudah berusaha semaksimal mungkin tapi tetap dia tidak dapatkan, itu dia nanti ada ya tasamuh, ada keringanan dari agama. Ya, jadi bapak-bapak saudara misalnya nih kita ya kaki nih seperti yang tadi dijelaskan. Ya, tapi ada yang bantuin. Ya, misalnya naik motor kah dibawa gitu, tapi kita harus upahin berapa? Misalnya ujratul mislinya yang umum ya 5.000, 10.000 itu umum memang, silakan bayar nggak apa-apa. Ya, itu masih kewajiban. Kalau kita nggak laksanakan berarti tetap dosa, karena kita masih kewajiban untuk sholat Jumat, tapi kita nggak mau. Ya, jadi itu tidak dijadikan alasan oh saya sakit, enggak, karena bapak bisa menuju masjid. Ya, cuma harus ada alat bantu, ada yang bantuin. Nah, itu perlu upah, perlu dibayar seperti itu. Ya. Cukup Bapak Saudara. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin, warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin, wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.